Presiden Prabowo harus diturunkan karena satu, mengancam konstitusi, mengancam demokrasi. Tadi kan ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ingin kembali ke MPR dan seterusnya. Dan kita tahu kalau kembali ke sana tidak ada pemilihan presiden langsung, tidak ada pembatasan masa jabatan presiden, dan presiden dipilih secara tidak demokratis. Kebijakan yang mempekerjakan TNI aktif di wilayah sipil, kerjasama luar negeri tanpa melibatkan DPR, terus mengancam fiskal. Sepertinya ekonomi kita bisa lumayan lah. Yang merusak itu fiskalnya. Yang rusak itu fiskalnya. Berarti yang merusaknya orang ini gitu. Kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang tidak presidensial, yang itu tidak pantas. Yang saya sebut tadi seperti menertibkan pengamat kritis, pengamat wilayah asing, terus para demonstran dianggap makar dan dianggap teroris, kira-kira begitu. Presidium Kebangsaan 08 mendorong Bareskrim Polri untuk segera memproses laporan terkait dugaan tindak pidana makar dan penghasutan yang dilakukan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Mujani. Pendukung Presiden Prabowo itu menilai pernyataan yang disampaikan Saiful bersama Isla Bahrawi merupakan bentuk hasutan dan membuat kegaduhan di masyarakat. Menurutnya, ajakan untuk menurunkan Presiden Prabowo Subianto bukan lagi bentuk kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi. Saiful Mujani dan Isla Bahrawi, ya. Karena saya perhatikan bukan mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu salah, tapi justru mereka membangun alibi seolah-olah ini adalah hak demokrasi. Demokrasi kita akui kebebasan berpendapat di muka umum, lisan maupun tulisan itu dilindungi. Tapi mana yang namanya demokrasi? Di sisi lain, dosen ilmu hukum STHI Jentera Asfinawati menilai apa yang dilakukan sejumlah pihak melaporkan Saiful Mujani dan beberapa pengamat lainnya adalah bentuk judicial harassment, di mana pemerintah atau pihak kuat menyalahgunakan proses hukum untuk mengintimidasi, membungkam dan menghentikan kritik masyarakat. Ada namanya judicial harassment, dan ini bukan kata-kata saya, itu ada di literatur. Intinya adalah menimbulkan kekhawatiran, kemudian memberikan pesan bahwa kalau kamu begini, kamu akan dibegitukan. Itu kan punya efek-efek sosial. Ketika seorang guru besar seperti Pak Saiful tadi dikatakan, dia kan guru besar begini. Kan kita bisa lihat bahwa di konstitusi nggak ada yang namanya guru besar atau enggak. Tapi orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau dia di DPR, dia adalah pemerintah, mau dia guru besar atau dia nggak guru besar, dia punya kekuasaan. Rakyat, meskipun dia kaya atau dia guru besar, dia tidak punya kekuasaan seperti pemerintah dan DPR. Dalam klarifikasinya, Saiful Mujani tegaskan, ucapannya mengajak menjatuhkan Presiden Prabowo bukan sebuah ajakan makar, melainkan kritik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat demi menyelamatkan rakyat. Tim Liputan Kompas TV.